Kak, setelah kerja sampingan terus nikah, sekarang jadi TikToker terkenal, gimana prosesnya? Terima kasih Abang Kahut. Emangnya kita terkenal? Orang kita aja nggak diajak ke TikTok Award. Sebelumnya terima kasih Bang, dibilang terkenal, amin amin, kita doakan. Memang betulan terkenal ya, jangan sok-sokan terkenal. Gimana prosesnya Pak? Prosesnya ya kalau kita tuh tadinya dua-duanya tuh kerja korporat, aka guru. Dia tuh been a teacher for 8 Pak, bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Jadi guru 7 tahun. Iya, kalau Bapak Gabe itu jadi guru 10 tahun. Aku guru penjas di sekolah internasional, dia juga 7 tahun itu jadi guru preschool, guru TK di sekolah guru PAUD, sekolah internasional juga. Dan memang selama kita ngajar itu, kalau dulu kan sebelum nikah ceritanya Bapak Gabe yang selalu punya kerjaan sampingan. Hidup itu tinggi ya Wah, jadi Mak Gabe juga belajar untuk punya sampingan. Jadi ngajar les sama jualan-jualan kecil-kecilan lah gitu ya. MLM, asuransi. Semua dicoba lah pokoknya. Waktu itu kita udah cukup settle ya dengan kerjaan sampingan dan kerjaan utama kita masing-masing. Lalu pandemi melanda. Lalu semua klien fitness dan coach saya hilang. Ya, karena kita kan kekuatannya di ngajar ya. Jadi sampingan kita itu semuanya berkaitan dengan mengajar. Dan ngajarnya kebanyakan private ya. Jadi kalau ketika COVID ya udah semuanya berhenti, nggak ada panggilan lagi. Akhirnya dia sendiri memutuskan untuk off karena waktu itu jalanin MLM-nya lumayan ya. Udah lumayan ada penghasilan sama lah kayak dia dari les-lesan gitu. Dan aku masih ngajar di sekolah. Itu ketika COVID. Nah, full time sebagai guru les. Mak Gabe juga sambil ngejalanin bisnis online MLM. COVID nih, ngajar private-nya berhenti total. Terus Tuhan bukain tuh jalannya. MLM-nya melesat, bisa nutupin gaji yang penghasilannya ngajar privat. Mak Gabe itu kan diajarin untuk memperluas networking. Caranya adalah dengan bikin konten salah satunya gitu. Jadi discuss sama Bapak Gabe, terus kita akhirnya ketemu satu kesimpulan bahwa kita harus cobain bikin konten yang tidak hard selling. Gimana ya caranya kita bikin konten yang semua orang suka gitu. Nah, Bapak Gabe waktu itu baru bantuin kayak kasih ide, cari-cariin inspirasi. Dan waktu itu TikTok sudah mulai merajalela ya sebenarnya di bulan 2020 bulan Maret itu. Bulan Maret kan udah meledak. Belum terlalu yang awal pandemi. Masih orang masih kebagi dua. Ada yang mulai coba TikTok, ada yang masih menganggap alay gitu kan. Ngajarnya WFH. Jadi di waktu-waktu dia nunggu ke sesi ngajar berikutnya ada kosong. Nah, Mak Gabe tuh suka goda-godain dia. Kan kamu bisa dance tuh. Kamu bikin-bikin nih, cobain nih kayak TikTok ini gitu. Dia bilang apa? Nggak mau lah. Aku kan nggak bisa ngapalin koreo orang. Karena kan trennya TikTok itu lagu, terus ada koreonya sendiri gitu kan. Terus nanti ada konten-konten yang ngajarin tutorial gitu. Dia nggak mau kan. K-pop freestyler. Iya, jadi dia nggak bisa jadi K-pop dancer, itu susah kalau Bapak Gabe. Selain karena badannya montok juga susah ngapalin dance orang lain gitu. Sampai akhirnya, ayolah nih bantuin aku eksekusi konten-konten yang kamu suruh aku bikin. Karena itu di situ butuh suami ya. Iya, nah mulailah kita ngonten itu. Kita tuh selalu punya two things to do at once gitu. Selalu punya satu hal inti yang dikerjakan sama satu sampingan. Tapi biasanya kan kita punya dua kerjaan ini, pekerjaan inti dan sampingan, dua-duanya menghasilkan. Ini untuk pertama kalinya yang satunya ini belum menghasilkan sama sekali. Kita kerjain completely for fun, tapi untuk mengisi waktu. Kita bahkan nggak ngelihat visionnya ke depan ini TikTok bisa menghasilkan duit, bahkan jadi penghasilan utama kita sekarang gitu. Kalau dari YouTube itu kan ada AdSense segala macam gitu kan. Nah, saat itu kita juga bingung, kenapa ya orang rajin bikin TikTok kan gak ada uangnya gitu. Jadi kita masih belum ngerti. Tapi kayaknya back then everybody still doing it for fun sih. Iya, belum ada endorsement segala macam. Dan cuma mungkin enaknya kalau misalnya untuk teman-teman yang udah mulai langsung dari awal-awal pandemi itu dapetin followernya lebih mantep ya, karena bener-bener. Terus 2021 pas brand udah pada mulai masuk, mereka udah nyayur lah istilahnya. Kalau kita masih membangun karena kita baru, seingat Mak Gabe tuh ngupload konten pertama itu di bulan September 2020. Terus sebenarnya udah dikasih tanda-tanda sama Tuhan tuh udah 2 kali. Jadi 1 kali bikin video nyinyirin tetangga yang suka parkir depan rumah. Sembarangan. Dulu ya meledak, tapi kita cuma ngeliatin ya seru gitu. Tapi ya buat apa gitu, orang gak ada duitnya juga gitu. Waktu itu kita masih semuanya jalan ya. Tapi ya gitu kitanya nggak konsisten karena kita lewatin aja. Ya udah gitu. Sampai akhirnya kita upload satu video ini, kalau teman-teman ingat ini videonya.
Pokoknya aku nggak mau tahu ya, aku maunya pulang kerja, makanan udah ada di meja, rumah udah rapi, bersih semua, sampah udah dibuang. Semalam si Akbar ngomong kayak gitu dari istrinya, cerita ke aku mah ya kan nggak mungkin aku. Nah yang itu inget gak videonya? Iya. Banyak banget versi Indonesia yang remake dan kita bener-bener nggak ada intensi untuk jadi viral terkenal, lagi, viral lewat itu, bener-bener cuma untuk ya udah ngonten aja gitu untuk memperkuat apa yang sudah Mak Gabe miliki gitu ya di bisnis online Personal itu branding. gitu. Itu pun iseng ngupload di Instagram. Nah, habis itu iseng ngupload di TikTok. 2 hari kemudian ada teman-teman yang DM Bapak Gabe, DM Mak Gabe bilang, ini video lu. Ternyata video kita itu di repost sama akun-akun reposter di semua platform. Dagelan dan ternyata pas kita cek, jadi tuh Mak Gabe habis ngupload nggak ngecek sama sekali. Pas ngecek udah jutaan view gitu. Jadi kayak gitu rasanya viral. Oh gitu ya kalau orang notice konten kita gitu. Kita udah beberapa kali FYP ya. Sama yang konten tetangga sebelumnya, udah yuk kita cobain aja bikin lagi gitu. Setiap hari. Jadi kita cobain yang ini lebih konsisten karena itu tadi penasaran kenapa sih orang-orang rajin bikin TikTok, pasti kan ada sesuatu gitu kan. Nah bikin ya udah deh, akhirnya pelan-pelan ada brand-brand yang masuk. Awalnya mah barter ya, barter produk 250.000. Kita mulai beraniin kasih rate-nya mulai dari 300.000, terus naik 400.000, 500.000. Yang masuk kok tiap hari 10. Iya, kayak kewalahan. Kemurahan deh. Kayaknya kita udah kewalahan deh ngerjainnya gitu. Sampai akhirnya ada satu hal yang bikin kita harus memutuskan, kita harus pilih yang mana nih. Udah mulai diumumin tatap muka 100% Juli 2022 gitu. Habis itu ya kebetulan juga memang ada ya konflik internal gitu dalam batin juga. Pokoknya intinya waktu itu pas diumumin bakal kayak gitu, aku langsung kebayang, buset, di hidup aku itu yang harus ada ya jelas ngajar, kerjaan utama dan nge-gym. Tapi kalau gua ngajar lagi, pagi masuk, habis itu sore ekskul lagi, pulang lagi gue harus nge-gym 1,5 sampai 2 jam include perjalanan. Kapan ngontennya? Kalau misalnya mau dipenuhin sama ngonten lagi, ngontennya malam. Kapan gue main sama anak bini gitu kan? Akhirnya doain ini keputusan ini 3 bulan itu dari Januari sampai Maret 2022. Akhirnya akhir Maret kita final fix sepakat resign. Akhirnya Bapak Gabe full time, kerjaan full time-nya resign. Kerjaan full time-nya resign, oh iya. Iya bener kan, kerjaan full time-nya resign untuk mengerja jadi content creator. Sungguh sangat pertaruhan yang tidak bijak jika kamu tidak mendoakannya penuh hikmat sama Tuhan. Tapi ya karena Bapak Gabe punya penolong yang sepadan, yang benar-benar jadi partner doa dan partner kerja. Jadinya ya seperti bisa dilihat berkatnya ada aja gitu setiap hari. Mukul-mukul doang 100 juta. Kok jadi ke situ sih? Biar silaturahmi tidak putus. Ibasi. Jadi intinya itu, kalau dibilang terkenal ya puji Tuhan, alhamdulillah ya. Tidak sia-sia berarti apa yang kita kerjain dari mulai iseng-iseng terus dikonsistenin. Tapi ya memang intinya kita mulai ngonten tuh awalnya ya memang karena kita simply happy aja lihat orang tuh seneng sama konten kita, terhibur gitu, apalagi dapat baca komen-komen kayak gini nih gitu kan. Itu bikin kita kayak lumayan ya, kalau ibaratnya kata orang tuh menabur amal dengan cara yang menyenangkan gitu. Jadi kita ngonten, ada orang yang happy, diberkati, stressnya hilang, syukur-syukur bisa menginspirasi, diambil yang baiknya, dan kita juga dapat rezekinya gitu. Oke, jadi jangan lupa untuk selalu share, like, follow, subscribe konten Ma Bapak Gabe, Deddy G, Mak Gabe. Jangan lupa nih ada YouTube-nya juga, ada Instagram-nya juga, semuanya ya, supaya kita bisa terus berkarya. Udah ya, ubar gitu aja terus closingnya. Enggak sih, apa sih? Apa sih? Tadi muji-muji, sekarang closingannya gini loh. udah matiin apa?